orangnya banyak soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alat dinal islam ibadun baina qulubil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Sadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, terutama guru kita Al-Mukarram Ustaz Ki Haji Nurul Anwar. Dia sudah memberikan ceramah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, yang umur ilmunya bermanfaat. Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Mawardi Mahmud, Al-Mukarram sahabat saya, Poli kesayangan kita, Ustaz Ki Haji Amir bin Said, yang sudah mengalunkan ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu. Mudah-mudahan sesuai dengan Al-Quran kita dengarkan, kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Bahagia, Bapak Ahmad Zahrain beserta para gurunya, keluarga besar yang dihaulkan Bapak Haji Salam, Bapak Haji Salamun, keluarga dan calon-calon tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmatnya. Pada saat ini kita berkumpul di tempat kediaman almarhum Bapak Haji Salamun serta istri dan keluarga almarhumah dalam rangka haul almarhum dan almarhumah serta mengiringi berangkatan putra beliau dan kawan-kawan dalam melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, dengan harapan mudah-mudahan yang dihaulkan diterima semua amal ibadahnya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, serta dijadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan yang akan melaksanakan ibadah haji selain daripada yang tertera dan kawan-kawan kita semuanya, mudah-mudahan selalu mendapat bimbingan dari Allah,
perginya selamat, pulangnya selamat, membawa haji yang mabrur dan mabrurah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertandingan sepak bola tadi ber 2-0. Belgia lawan Inggris. Nah, besok malam jam 10 final. Kroasia lawan Prancis. Mesti nonton, jangan kagak. Jadi nggak bego kita saudara-saudara. Kalau kita dengerin orang cerita bego kita jadinya. Ya. Kalau saya tiap malam nonton bola. Habis nonton bola saya sholat hajat, saya tahajud, saya witir, saya subuh, baru saya baca kitab, baca Quran, berlebaran kan. Habis bini mau dikeloni, bini kagak juga di rumah. Sama lagi sendirian. Ya kali aja ada janda-janda yang miringan dikit gitu. Amin ya robbal. Obat ngantuk dulu ini renung pada lesu. Yang makan silakan, bukan bebas. Ini saya menyempurnakan waktu sampai jam 12. Ya, 12 saya tutup insya Allah ya, melengkapi daripada guru kita tadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan ibadah haji yang dilakukan oleh beliau Rasul, maka sempurnalah rukun Islam yang kelima. Ketika itu beliau Rasul sempat berpidato di padang Arafah dengan mengendarai onta, dengan pakaian yang sederhana untuk menunjukkan ketawaduannya beliau Rasul. Kalau kita baca memang ikernya sudah usang, bajunya Nabi nggak bagus. Tapi betul-betul waktu melaksanakan haji dia tawadhu, merendahkan diri di hadapan. Nah, beliau pidato di atas punggung onta. Ya ummati, ya umat, ya hal ballagtu risalah, ya umat. Hal ballagtu risalah, ya ummati. Hai umatku, apakah risalah ini semuanya sudah aku sampaikan? Tidak kurang dari 10.000 orang ketika itu. Apakah risalah ini semuanya sudah aku sampaikan? Dengan serentak umatnya menjawab, na'am. Qad ballagta ya Rasulullah. Na'am qad addaita ya Rasulullah. Na'am qad nasahta ya Rasulullah. Sudah ya Rasul, sudah kau sampaikan. Sudah ya Rasul, sudah kau laksanakan. Sudah ya Rasul, sudah kau nasihatkan. Baru Nabi angkat tangan, Allahumma syahad ummati, Allahumma syahad ummati. Ya Rabb, umatku di padang Arafah siap menjadi saksi. Apa yang selama ini kau perintahkan, semuanya tanpa terkecuali, yang pahit, yang getir sudah kusampaikan. Turunlah ayat suci Al-Quran surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini di padang Arafah, aku sempurnakan buat kamu agama kamu. Aku cukupkan nikmatku buat kamu, dan aku ridho hanya Islam sebagai agama buat kamu. Ini tegas benar ini ayat. Baru ditutup dengan surat Al-Baqarah, wattaqu yauman turja'un. Selesailah Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Tapi ayat ini sudah hilang. Tidak ada lagi orang berani bicara yang benar Islam, yang mendapat ridho hanya Islam. Masih ada yang ngomong semua agama benar, semua agama baik. Setan benar-benar juga. Gak apa-apa kalau saya sudah. Tapi bicara pelan-pelan juga dengerin, kan nggak dengerin. Nah itu si Junaid al-Baghdadi, saya tidak sama dia berdua. Saya udah kupas, inna dina indallahi Islam. Saya terangkan semua ayat tuh. Udah apa dari jari gontor, udah apa ayat semua. Dia bilang pas pidato, oh nggak tepat itu, semua agama beneran. Resing panjul. Goblok orang. Bener begitu Pak. Bukan ghibah, kalau gini memang harus diluruskan. Jangan bilang ghibah.
Kalau sendiri sama sendiri mah tonjok-tonjokan berani saya. Paling 1 jurus urusannya. Gue mau keluar angkat kelengar, gue berhenti jadi kiai. Tapi ini agama jangan dipermainkan, apalagi ustaz, betul-betul. Jangan mempermainkan ayat-ayat Allah. Yang kedua, inul, saya bilang itu. Ya, boleh goyang seperti inul, sama laki berdua di kasur. Kalau di muka umum tidak boleh memancing saudara sekalian. Jangan dibilang nggak apa-apa kata inul goyang di muka umum, goyang sektor kiai. Banyak model-model begitu. Emang orang perempuan juga salah lagi. Ini dengerin ibu-ibu. Bu, lah ibu. Dari dengerin. Ibu-ibu dia salah sih banyak kan. Kalau kondangan pakai sholat jungkung jalan goyang, pengajian goyang, warisan goyang, mau kondangan jalan goyang, ya tidur melaki kayak kebun pisang. Jangan begitu, jangan. Ibu istri cuma mencuci 1 kaos oblong suaminya, 2000 dosa diampunkan oleh Allah. Bagaimana kalau ibu bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan? Kalau perlu yang goyang itu saudara kalian bukan tutupnya, patakannya. Itu jadi gini mestinya. Apalagi kalau tempat itu bisa bergerak, dirawatin pak. Kalau perlu bulan mati jangan digugurin. Itu yang bisa membawa kita surga dunia akhirat, amin. Ini laki udah tua, umur 55, udah makan sate, udah niat malam Jumat, pulang ke kamar masuk, ini pakai air masuk mau balsem. Yang mati si koboi itu. Dikit aja di mukaan ini udah seger. Makanya Nabi bilang apa? Bu, kalau suami sudah 50 tahun ke atas, jadikanlah dia seperti horden. Apa horden itu? Horden itu horden banyak tuh. Nah contohnya ini gampang ini. Ini horden supaya bergoyang harus digoyang-goyangin. Kan jadi goyang tuh. Begitu. Suami yang udah 50 tahun ke atas supaya mandinya cepat, jangan kayak TV tabung, harus digoyang-goyangin. Oh, ini cepat spanningnya. Lah udah tua kalau pakai mason dia. Mati semua dah. Loh ini yang dibilang bukan agama loh. Gus Dur pernah ngomong, cuman ngomongin Gus Dur belak-belakan. Quran itu kitab yang paling porno, bener sih emang ada porno, tapi yang dibilang begitu. Ya, romantis kan lebih bagus sudah. Bisa hukum harsulakum faktu harsakum annasyitum. Lihat itu. Istri bagaikan ladang sawah. Kalau punya sawah ya mau pacul tengah boleh, pojokan boleh, pinggiran boleh. Lu mau puter-puter dari mana juga boleh. Itu bini kita, sawah kita, terserah berdua di kamar. Dari kalian nikmati hidup. Ini kan sama Sayyidina Umar Ibn Khattab turunnya ayat ini. Yang mudah-mudahan semuanya bahagia, amin. Yang sakit biar diangkat penyakitnya, usaha biar pada kaya. Namun kita yang belum pergi haji tahun ini besok dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Almarhum orang tua kita, guru kita Kiai Nur Ali bilang selagi ada kesempatan, ada duit, berangkat ibadah haji. Karena orang ibadah haji jelas pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, apa sih yang merangsang ibadah haji? Pergi haji mahal, tiap tahun naik. Ini saya ganti, bukan ONH, ongkos naik haji, OHN, ongkos haji naik. Orang gak pernah turun umur-umur, naik terus tuh haji ongkosnya. Tapi tetap saja orang pergi haji banyak, membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, meninggalkan keluarga. Bahkan sekarang sampai ada yang 15 tahun, bahkan lebih dari 15 tahun baru bisa berangkat. Begitu lama sudah orang masih mau.
Yang merangsang orang mau melaksanakan ibadah haji bagi kita orang-orang beriman ini karena nilai-nilai ibadah yang sangat mahal nilainya. Salatun fi Masjidil Haram bi'atu alfi salatin wa salatun fi Masjidil Nabawi alfi salatin wa salatun fi Masjidil Aqsa khamsu mi'ati salatin. Salat di Masjidil Haram 1 rakaat 100.000 rakaat. Nabi yang bilang, bukan kita. Salat 1 rakaat di Masjid Nabawi 1 rakaat 1.000 rakaat. Salat di Masjidil Aqsa 1 rakaat 500 rakaat. Kalau satu hari satu malam kita sholat 17 rakaat, belum ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya, dengan begitu kita diguyur oleh pahala. Yang sholat tarawih saya bilang di mana-mana jam 8. Lalu di dalam kitab Syiarus Salikin yang bahasanya Melayu Jawi, tarikh daripada Ihya Ulumuddin itu diantaranya itu orang sholat tarawih 8 gak sah, kurang dari 20 gak sah. Apa? Ada versi Muhammadiyah diri aja. Kalau saya emang gak ngelarang dia sholat 8 kok. Cuma sholat 8 silakan. Cuman keterangannya mesti dijelasin. Mekah Madinahnya sekarang kan 20. Itu 1 rakaat 100.000 rakaat di Masjidil Haram. Kalau di kampung kita 110. Lu bener. Kita sholat 100 rakaat di Madinah 100.000, saudara sekalian, ya enggak? 100 rakaat nih salat tarawihnya di Madinah 1.000 kan 1 rakaat 100.000. Baru 1 rakaat di Masjidil Haram. Saya kalau pidato Ramadan, saya bilang coba di mana-mana sholat bikin 100 rakaat. Saya jadi imam. 100 rakaat sholat tarawih. Gak ada angkat tangan. Dia nanya, memang kayak bisa? Bisa. Buat tahajud dia 100 rakaat 1 ayat, 2 rakaat 200 ayat, hampir tiap malam saya kerjain. Alhamdulillah berkah itu. Saudara-saudara, nggak punya utang hidup, alhamdulillah. Anak 20, alhamdulillah. Orang Betawi punya pesantren, itu tinggal atuk, jauh di Subang lagi. Belum, kayak lagi mancing-mancing ini. Ya, ada jana yang senggel-senggel gitu. Nah, ini mah sama aja, Pak. Gak usah munafik kita. Orang laki biar udah tua lihat perempuan cakep gak demen, orang sinting. Bener, orang gak normal itu. Ya, minimal walaupun dia takut kawin lagi dia demen minimal tuh. Melihat orang cakep kudu begitu. Jadi orang laki ngeliat orang cakep gak demen, makan sate ogah, api gak dimakan, ngopi kagak, ngeteh kagak, menyusu kagak, air dingin melihat lemas anjol. Apa gizinya begitu? Jangan, saya mah mesti makan sate, makan semuanya. Cuman yang dilarang sama dokter, saya ada gejala asam urat. Jadi kata dokter, penting jangan dimakan dok aja, makan yang lain aja dah. Buat alat 3 penting dulu dia. Mau pernah nyoba sekali terus ngebet gitu, durian 2 sama jeroan, udah itu doang. Kali lagi boleh dong? Boleh. Tapi kalau kiai ngetop ininya 1 kuno kayak Nabi Adam. Kuno kayak Nabi Adam, Nabi Muhammad lihat tuh modern. Ini mah nggak ngajarin, lagi cerita, terserah yang terima gue dikalian. Iya udah. Cocok. Nah, sering-sering dikit saya ngantuk. Kembali pada jamaah sekalian. Ini benar kata kiai tadi itu, memang sekarang ini kita bingung mau ikut yang mana. Masa mau balik di TV pakai apa perempuan itu? Kupluk, najis bener gue. Ustaz pidato, artis mulai pada ngaji pakai kupluk, kayaknya mata lepis. Ini sudah tidak menempatkan pada tempatnya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pici ditaruh di pinggul ini kagak pantas, harus di kepala adanya. Masa sendal di kepala?
Goblok dipakai kacamata. Udah rusak Islam ini Pak. Ada TV yang punya Cina semua. Memang nih buat seperti itu oleh sutradara. Ustaz pakai laken, Ustaz pakai biji Afghanistan, Ustaz gundul. Kan saya bertahan dari dulu, mulai saya muncul jadi mubalik begini. Saudara-saudara, contohkan kepada umat yang baik. Karena dipakai topik, gara-gara penyanyi religius nyanyi pakai sorban. Ini kalau di Indonesia kan pakaian habaib, pakaian kebesaran. Tapi habaib nggak boleh jengkel kalau gua pakai begini. Karena ada hadisnya dalam kitab Asyaraful Ummah Muhammadiyah, siapa yang memakai sorban imamah, apalagi salat Jumat, malaikat langit dan bumi semuanya mendoakan kepada kita. Coba ya, keren kan kalau pagi-pagi lebaran dah pada pakai sorban, keren kan ya? Pakai baju kurung gamis saja keren, kelihatan Islamnya. Saudara-saudara, sekarang cuma dipakainya bukan pada tempatnya. Entelam sorban, bayang kagak di manusia. Mengusung gue ceramah di TV ya, bukannya meledak di TV. Enak benar saya ngeliatin Pak. Ada sponsornya. Saya menjaganya berat, nggak sembarangan. Saya cuma konaan, saya bukan orang kaya. Orang saya 8 tahun di Gontor juga, Gontor 6 tahun di Jogja di mana. Saya nggak pernah ditengok, saya nggak pernah menerima duit dari orang tua. Istilah pengemis. Dan saya ingin merubah nasib, bagaimana cara? Alhamdulillah saya ngaji dengan Habib Abdullah, sering silaturahim dengan Kiai Haji Nur Alim, bapaknya Habib Bagir, akhirnya Habib Bud. Saya ngaji 4 mata sama dia. Baca Syarah Al-Qirtos, baca An-Nasaih, baca Al-Fathul Qarib, Al-Mujib, baca Al-Adka. Sampai saya di testing, suruh nulis, suruh baca. Kok bisa semua? Belajar tuh bisa di Gontor. Udah nggak usah ke luar negeri, sini aja ngaji Habib berkah. Hampir dikawinin tuh kok peserta. Dicari jodoh, alhamdulillah punya anak 12. Alhamdulillah. Karena Ustaz mah jarang pakai pakaian dalam. Di sholat Tuhan ngopi betot biniwin. Makanya sate daging gitu. Abang saya pegawai negeri, itu bapaknya Husni Mubarak, tamatan takwa juga. Ya. Anaknya 3. Nah, abangnya lagi anaknya 3. Dikit amatnya. Saya 12, 7 jadi sarjana sekarang. 8 sudah hampir. Ya enggak, dan ada yang jadi dokter. Alhamdulillah. Sekarang bapak-bapak mendidik mesti begitu. Biar tamatan at-taqwa boleh jadi tentara, boleh jadi akabri sekarang. Boleh jadi pakar ekonomi, insinyur, lihat jurusan keahliannya. Jangan kita orang Betawi nih, bahasa Bekasi ya Betawi sama. Punya anak laki 4, 5 ustaz semua. Akhirnya berantem dulu berebut tahlil. Kalau dulu masih boleh karena sawahnya lebar, kebunnya lebar. Sekarang udah habis di Jakarta baru susah. Saya beli itu tanah buat pesantren. Alhamdulillah saya punya pesantren udah 20 tahun. Udah dikasih tahu jadi saya kuat. Bu Hanifah jangan ngomong duit di pesantren. Bu Hanifah jangan ngomong duit di majelis taklim. Perlu ngaji kasih makan, sampai sekarang saya kasih makan dia ngaji. Alhamdulillah yang sekolah nggak punya dikurang boleh kurangi boleh. Alhamdulillah 20 tahun. Pas kita support dana jalan ke pesantren. Mana orang kampungnya yang geblek kagak mau ngaji dia. Tahu saya kamu nunggu susah tuh kamu dia bokir. Lalu kemarin pemilihan gubernur milihnya Ahok, emak kira ya. Menang Ahok putaran pertama. Akhirnya saya bikin maulid, gabung masyarakat sama pesantren di lapangan futsal. Saya pidato, orang kamu dukung, lu nggak hargain gue buat itu. Gue punya pesantren, lu orang mau belajar, gue kasih gratis bayaran. Ngaji, tinggal datang ngaji, kasih makanan, maulid, tinggal datang. Nggak pernah saya nyeket-nyeket nyari di kampung, nggak pernah. Dan sudah gitu. Sekarang lu gue suruh milih yang bagus, si Anies, orang Islam.
Apa lu milih Ahok? Etan dia dari iblis. Ya sumpahin, gue gak pernah makan barang haram ya, sumpahan gue manjur loh buat itu. Beberapa banyak orang sih gue matiin buat itu. Mudah-mudahan biar pada mampus tuh, menang putaran kedua ya. Emang mesti digituin wajib Islam. Kalau nggak digituin susah. Kan bagus akhirnya Jakarta kan, seluruh Indonesia datang ke Monas, bikin istighosah, bikin maulid, bisa lihat Monas. Coba waktu Ahok, kagak boleh, orang korban nggak boleh di masjid, dagang kambing nggak boleh. Ahok ngecek Cina, gue makan babi tiap hari, setan gue gitu betul. Si Ahok suruh berantem sama gue dibilangin di balik kota. Ahok sendiri, gue sendiri waktu itu. Demak banget saya. Nah sepidato lagi di Kembangan Rawalele ada Anies mau pulang, nggak kasih. Bang jangan pulang. Berani saya jadi gubernur waktu itu. Duduk situ. Jadi saya ngomong. Jadi abang tahu kalau saya belain. Kan gitu. Akhirnya dia takut nggak pulang benerin. Kalau Ahok jadi gubernur, gua gorok lehernya. Pidato gila bener. Kalau dipaksa oleh oknum, oleh partai PDI, saya bilangin yang banyak PKI-nya seperti itu, buat apa 40 hari lu boleh buktiin. Demi Allah, demi Rasul, demi langit, demi bumi, gua gak keluar dari rumah 40 hari. Kalau gak mati, gua berhenti jadi kiai. Punya hijab doa yang manjur, gak pernah gagal biasanya. Dengerin tuh Anies, alhamdulillah kan menang ya, sampai kita hari ahli orang batang 100.000. Kadang-kadang yang kita bikin begitu. Ya mestinya sekali-kali temuin lagi mana, kan dia tahu orang-orang yang ngomong di depan dia berkali-kali. Mestinya, tapi saya masih belum menilai dia jelek. Mungkin anak buahnya kadang-kadang bagaimana, tapi itu memang politik begitu sih Pak. Besok saya bilangin. Politik, kasih tahu dari abuan kemarin udah saya singgung, saya bicara di balai kota. Itu bulan puasa tanggal 7. Masa balai kota gubernur ceramah apa kultum gope amplopnya. Lah kita bawa mobil sendiri, kultum gope. Udah gitu ditransfer, kena pajak. PPN. Pakai saya. Jamaah hadirin semuanya, sampai sama gubernur, wakil gubernur, dari Abu Hanifah kasih tahu. Kalau mau pakai transfer 5 juta, baru transfer ngambilnya enak gitu ya. Gope transfer, najis bener buat ini. Saya pikir saya nggak diundang lagi, bisa diundang lagi, ini Agustus. Nah, gua hajar lagi sekalian. Ya emang orang-orang itu mesti dipentokin. Nah coba sekarang aja udah gila semuanya saya lihatin. Sedikit saya bilikin ya biar paham. Kemana sih besok ngajar lagi? Ada dikit bisa lihatin. Kalau Prabowo nggak ngambil orang PKS mundur dari koalisi. Apa ini? Orang Islam. SBY memaksakan kehendak. Agus Harimukti belum pernah jadi lurah, belum pernah jadi camat, belum pernah jadi wali kota, besok jadi presiden. Nggak jalan, anjol gitu. Dia jadi menteri dulu sono. Jangan begitu, dahulunya jenderal sampai jenderal membantu. Angkat Prabowo tinggal 1 kali kesempatan. Dia punya cita-cita yang baik untuk menyelamatkan bangsa negara, memakmurkan semuanya. Dan dia orang kaya, betul-betul. Dia bilang tidak di mana-mana begitu. Imin lagi nyalonin jadi wakil presiden. Bikin pos-pos potret mana? Ada tolong. Oh Maira jadi bohongin sama dia. Jangan marah kalau ada PKB. Lu mau tau gue terbang, gue lompat ke parani lu bekerja. Gue buka jubah gue saudara-saudara. Mati, enak urusan belakangan gue. Kalau benar saya berani aja dari dulu. Enggak apa-apa. Biasanya gue pistol biasanya. Ini lagi nggak bawa. Bolak-bolak pitung saya bawa dulu. Udah dulu camat beresek sama saya cuma seminggu, saya kerjain rumah mati. Ada mau nyoba ilmu gua, nggak kena aja. Itu memang wiridnya dari Kiai Haji Bustomi, Cisantri. Beliau sangat sayang kepada saya. Bonifah ini pegang dari abah, jangan dikasih siapa-siapa. Gempor mati, mau celeng mau apa aja jadi begitu.
Tapi kan saya belum tahu, penasaran. Ada babi bisa ngelaporin saya ke Kodim, tangkap saya. Sidang 9 jam. Ya tanya, Prat, saya nggak matiin, saya jadi gempor beneran Pak. Angkat 2. Maaf, nuhun saya. Kagak, gue yang kerjain lu waktu itu. Pengsek lu bilangnya. Bayang kagak lu ngelaporin gua. Nih, tamat di Cirebon, Ronggol. Minggu, kalau nih nggak boleh pidato, nggak boleh baca doa, nggak boleh nginep di hotel, di sleeping, pulang Jakarta. Cirebon bukan punya abuan Pak. Pengsek mana orangnya? Panitia sini. Siapa tuh? Tamat juga. Minggu lu telepon gua. Minggu kenapa Pak? Mati bukan tabrakan, bukan sakit di kantor itu. Izin keras sekali itu. Terakhirnya kaya ain shot, hak mim ain sinkom. Kalau kiai minta gua kasih. Kapan-kapan kan? Iya. Itu yang bini dimatiin, jangan. Oh saja. Orang yang depan dimatiin, udah mabok, hakam orang tua, rampok kerjaannya, dan lain sebagainya, kerjaan gak benar, pantas itu dimatiin. Dah, balik pada yang saya berikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi nilai-nilai ibadah inilah yang merangsang kita untuk melaksanakan ibadah haji. Pahala punya arti penting bagi orang yang beriman. Tapi dunia modern tidak mengenal pahala tuh. Kayaknya diributin kursi dulu. Kalau zaman Soekarno dulu orang berjuang dulu. Kayak guru kita Allahyarham Kiai Nur Ali berjuang mengusir Belanda Jepang. Udah merdeka baru jadi pejabat. Oh hebat orang dulu. Ditangkap dulu baru jadi pejabat, berjuang ditangkap. Nah sekarang enak-enak dulu. Baru tangkap. Karena ngerampok duit rakyat. Untuk kampanye doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah duduk aja di DPR, kursi akbar. Kampanye Allahu Akbar kayak P3 gitu. Terus kalian udah duduk aja, di pen lihat duit banyak, fulus akbar. Ganti P3, jangan Ka'bah, centong bangun nasi. Kemarin udah sama Romah Hurmuzi saya di Jambi, saya habisin balik-balik. Ya dukung Ahok, enak gue dia. Kalau P3 tidak bela Islam, ganti ke Ka'bah. Romah Hurmuzi duduk situ. Ganti Pak Cantong bangun aja juga nih. Gimana dia? Jambi. Amplopnya kecil gue berani, apalagi amplopnya gede. 25 juta kalau sama 30 dia aja. Nggak tahu sini berapa duit. Aduyon. Ada. Belum. Saya udah 3 kali masuk, Kodim udah, Kodam udah, Komdak 3 hari gua. Dikeroyok sama tentara, strike saya kagak lari. Saya tungguin. Ya itu polisi nama, gua lompat ke podium. Lihat keberanian gua. Mati syahid. Begitu anak baru 3, sekarang kalian 12. Gak ada yang kata, kita bakal mati semua. Bagi orang ngaji mau tembak mau apa? Selesai ngaji panggil pada ramil. Jadi kenapa ceramahnya enak-enak begitu kata dia. Kenapa begitu anaknya? Orang di seperti galak ceramahnya. Nah, di sana barangkali Qurannya lagi begitu. Di sini Qurannya lagi begini. Saya ini laduni ilmunya, nggak pernah ngarang pidato. Ini saya jaga dari barang yang haram. Tafsiran Imam Nawawi, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga istri kamu, keluarga dari api neraka. Terutama kata Imam Nawawi, suruh sholat ke keluarga. Yang kedua, jangan kasih barang yang haram, istri dan anak kamu. Tafsirannya begitu. Jadi saya jaga. Kayak anak saya nggak ada yang berantem, nggak ada yang bandel, alhamdulillah. Pada tahan-tahan. Allah macam-macam. Mari kita jaga ini. Dari sekali kona'ah apa yang Allah Ta'ala berikan. Kalau tadi kiai macam-macam, nih pistol 2 peluru emas semua. Begitu macam.
Dia tahu katanya. Jadi nggak mau panik tembak, begitu dia. Main bilang. Saya dapat berita begitu, makanya peluru emas semua. Cecep Bustami ditembak sama peluru emas, bukan? Kalau bapak tidak suka, sekarang aja. Oh, dari kiri dari kanan. Kalau nggak jaga di luar, saya mikir sendiri waktu itu masih muda. 40 ke bawah umur masih. Sekarang 60. 60 dari kalian pusar ke atas. Pusar ke bawah 30. Gitu. Yang lemah jadi laki-laki, jadi laki lemah ya. Strong di dalam itu. Jadi pada zaman sekalian, akhirnya apa? Nah, itu sebabnya saya pulang ke rumah Kiai Bustami, saya ngadu sama beli kasih injek itu tuh akhirnya. Saya kerjain cuma 30 hari mati tuh orangnya dua-duanya. Ya, bapak-bapak Ustadz Kiai perlu punya ini. Kebetulan dulu masih ada almarhum Kiai Nur Aji, banyak yang udah mau begitu. Beliau itu doanya mustajab loh. Di tengah hutan, lagi perang musuh Belanda, lapar, dia cuma duduk berzikir, keluar nasi ngebul-ngebul, ceritanya Allah yang gitu. Dan beliau sangat sayang sama saya. Asal pidato bareng sama beliau, baru pertama kali ketemu. Lu dari mana Tom? Dari Salemba. Tapi akhirnya rambutan. Itu kayak lu demen di pidato. Berani lu tegas. Biasanya nggak ada buaya aja berani, kalau nggak ada buaya seperti itu. Kan pejuang dia makan bumbunya kan 1945. Nggak ada buaya seberani, nggak ada buaya seberani. Gitu dari kalian. Jangan ada yang itu gue demen pidato, canda lu tawa mulu. Nah itu besok-besok setiap ada undangan dia ngomong itu aja tuh. Wanita begitu dari kalian. Alhamdulillah diakui, alhamdulillah. Kan saya bocah masih muda. Kenal beliau tuh 30 tahun. Ya artinya minta doa supaya saya dijaga. Nah para jamaah sekalian, jadi pahala punya arti penting bagi orang beriman. Dunia modern tidak mengenal pahala, makanya diributkan itu politik terus. Politik itu apa sih artinya? Pola licik dengan bermacam-macam taktik dan menghalalkan segala macam cara. Kalau perlu musuh politiknya dibunuh. Saya aja kemarin khutbah Jumat di Sunter, rame udah. Kamu ini pada datang nggak? Datang orang dicekal. Apa nyekal gua? Gua matiin, gua tidur kerja. Ada polisi jaga banyak banget. Kalau saya khutbah pasti jaga polisi. Saya nggak mengganggu. Saya cuma menyampaikan karena Islam dibolehkan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 artikel 2. Mau siapapun manusianya yang brengsek sama saya, gua matiin. Beri itu lagi. Enggak berani. Ya iya, kita berjuang bela Allah bela Rasul, mengajaknya ke surga. Kalau sudah ada, kita benar. Daripada yang lain ngomong apa? Lihat, bukan saya mencela. Ngomongnya apaan? Nggak berkalimat. Ini yang kita dapatkan di saat ini. Tadi Kiai sudah bagus sudah sampai ini. Jadi kami siapa yang kita mau ikutin, betul-betul. Yang sekarang ikutinlah udah at-taqwa guru kita semuanya. Insya Allah kita akan menjadi orang bahagia dunia akhirat. Udah, makanya kalau menggusur Jokowi bersatu umat Islam. Takut kalau gue ngomong begini. Gak apa-apa, ini hak asasi. Lu ada mau beli Jokowi? Gue tanya Wah. Pojokan. Ada mau beli Jokowi lu? Gua, ada mau beli Jokowi berkalian. Apa sudah? Orang bayang istilah lagi kagak pernah sembahyang tempat lain. Kamu perhatiin, ada nggak di Idul di Istiqlal? Ada nggak itu? Ada di Istiqlal. Terus terang saya masih ragu dengan Islamnya dia. Terserah kalau melaporin, takut gua apa-apa. Gua nangkap 3 hari mati. Gua tapas semalaman juga. Karena ada ustadz brengsek udah salah nyalain orang, ngerjain orang, saya balikin itu doa. Nggak bisa jalan, gempor. Ustadz makan di masjid. Titipan buat saya disunat, belum enak gue. Udah 10 tahun. Dikirimin buat kayak Boni, saya ngajak di masjid itu. Jadi ada kiriman 1 juta, sunat 300, 700.
Yang ketuanya nelpon, Kiai kiriman sampai berapa? 700. Loh, 2 juta. Oh, brengsek Ustaz nih. Nah, minta dikasih. Nggak bakal saya nggak kasih, saya kasih. Kemarin terakhir nih kirimin 850 ribu, udah 1 juta kemarin mah, mungkin bagi-bagi kali banyak. Telepon lagi kasih 500. Kiriman sampai berapa? Sampai 500, 2,5. Berapa lagi dong? Nggak boleh hianat itu, orang munafik. Jangan tinggalkan. Orang kemarin tanggal 11 Ramadan saya buka puasa itu hampir 1.000 orang. Nasi bumbunya 3 kenteng, kambingnya 12 ekor, mungkin 50 saya bagi. Setelah bagiin mereka saya nggak punya duit. Habis lembarnya 50.000 nggak ada 100, tapi saya puas. Kenapa saya bisa kasih makan orang? Seperti apa yang Nabi sabdakan, man fattara sha'iman isba'ul jin'at, kata Sayyidina Utsman. Dan saya bisa juga membahagiakan walaupun sedih. Yang hadir semuanya saya ratakan, kalau keluarga saya bedain dari 1 sampai 500 sampai 200 ribu. Alhamdulillah, bukan zakat kalau Ustaz mah dekah aja. Tapi aneh nggak lihat Ustaz gitu di mana-mana? Jangan. Saya bersyukur kepada Allah, sudah 20 tahun saya amalkan itu. Nggak susah. Saya nggak pernah ngeluh. Besok pagi telepon di Jati Padang 2 tempat. Oke, hari Sabtu pagi ada undangan nggak? Enggak, kosong. Bisa nggak kuliah subuh ini? Saya kenapa bisa? Ada banjirnya 2 juta nih. Ya namanya gope dah. Sambil banyak. Kan kalau kita minta tambahin 5 juta berat panitia. Jangan kayak kalau gope mah, iya dah nggak apa-apa tuh. Kan begitu. Kalau kecil mah kita ukur, jangan serakah jadi orang. Ilmu kagak pidato 20 menit, mintanya 15 juta. Santung. Jangan diundang lagi ini tuh. Ini lu undang gua mau pidato 3 jam, 2 jam. Lu kenyang dah dengan pidato gua. Politik, mau agama. Bukan pintar, cuma saya dikasih ilmu lagunya oleh Allah. Ya sudah. Saya undang lagi, penyair minggu bisa nggak? Bisa. Masjid iya. Tadi di musola. Terus ada budget 3 juta, ya boleh jadi. Begitu tuh Allah ganti. Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajati. Siapa yang suka menolong hajat orang lain, pasti Allah Ta'ala tolong hajatnya. Nggak bakal miskin, orang sedekah nggak bakal miskin. Orang pelit yang miskin. Kumpulin itu duit. Nah, besok setruk dah. Jatuh kamar mandi. Maaf ya, jangan disinggung. Ini mana sehat. Terkena gula, habis dah. Kebangun. Apa hidup? Gantung. Saya mau bisa lari pagi, saya masih main futsal saya. Kok, saudara-saudara. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Ustaz apa semua itu. Selagi kita suka menolong saudara kita, pasti Allah akan menolong. Wah, sama masih ada ceramah 15 juta. Tapi maaf, saya tidak ambil. Nah, itu saya buat bagi-bagi tanggal 11. Kalau indah, enggak kaya. Cuma kagak mau dikawinin. Kalau mau enak juga itu. Kaya buat juga ada juga. Allahu Akbar. Ya mungkin dia udah cukup kali dia merasa nikmat. Itu seperti itu. Cuman dia nggak mau kalau kita diundang ngomong sampai berapa, nggak mau dia. Nggak bakal diundang lagi dia. Namanya Ibu Erni, orang Padang, Palembang. Dia bikin masjid sendiri, bikin pesantren sendiri. Saya diundang ceramah di situ, nggak pernah ngomong soal dunia saya. Mendidik nih Kiai dan saya berlebaran buat anak-anak ini. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah ambil. Baju saya baru kemarin ditebus tuh. Dari Rebo baru tebus baju lebaran. Emang nggak ada sama sekali dibagi orang semuanya. Hampir 1.000 orang, keluarga semua. Bukan saya bangga, saya bersyukur bisa mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintah. Dari saudara kalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di besok elit-elit politik saya pesan, ini kalau yang terjadi politik, jangan sampai kepada mereka semuanya. Ayo bersatu dong buat Islam. Betul. Gitu. PBB kan sekarang masuk nih. Kalau Om Irama kan nggak masuk. Dia sudah ada Hamdan Zulfa, Om Irama nggak masuk, tapi dia bergabung sama PAN. Coba PKS bergabung lagi, kan udah jadi gubernur. Biarin aja si jadi gubernur, jangan pakai tarik-tarik jadi presiden dah. Pada bila jabatan semua sekarang
rebut dulu tuh berkas nampan, berkas nampan terbut, udah dapat baru bagi begitu caranya. Berkas jebol madu beribut bersatu, hai umat Islam. Ini kan ada pemancar ini ya, biar dibaca didengar di mana-mana. Siapapun bisa boleh datang ke rumah saya dari kalian, biar didengar semuanya. Mari umat Islam bersatu. Kalau kepengen presidennya nanti udah Jokowi, berani ngomong gitu. Aku dah nyali capung jarum sih, kenapa aku udah melengkung. Mari berjuang sama-sama, minimal dengan doa. Saya mah tiap subuh Pak, Allahumma izzal Islam wal muslimin wansurna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wasyuyu'i. Saya tambah tuh PKI. Di PDI banyak PKI saja. Saya pidato begini mana jangan emang saya buktinya sih ya. Apa nanti? Oneng PKI. Kita nih PKI. Di Bambang PDI semua nongkrongnya. Saya punya bukti. Mau pilih itu partai banyak PKI sih bilang. Kenapa sih bilang? Udah mari ayo. Karena Prabowo yang kuat, ayo dukung dia. Perlu sama Roma Irama nggak apa-apa. Roma Irama wakilnya. Kan gue menteri agamanya. Enak kan? Habis berarti itu bacin beruncung belum juga. Ngawur kan jadi ngaco semua nih. Bayang pakai mengkang udah ngajar gitu. Pikir Pak Zar kasih gontor aja sebanyak kasih mereka sejengkal. Kalau sudah kan jadi biasa saya kan tuh Kiai Rosidi, namanya kali nama perakan saya yang Mubarak alumni Takwa. Dulu Haji Ardini juga sudah berteman dengan Kiai Haji Nur Ali, bahkan kilat ini ada wakaf beliau di pesantren. Alhamdulillah jadi nyambung. Alhamdulillah. Maaf ya, gue nggak pernah diundang kalau Kiai dulu ya. Kenapa begitu? Telepon aja, saya datang. Ya saya ngukur ceramahnya, sedang aja. Gua sih bilang jangan diamplopin gua. Gak usah, orang punya sayang sama saya kok. Tuh Kiai Haji ini pada undang saya, Kiai Jayadi Muhadi. Bahkan beliau pernah bicara, kalau dia lagi bicara dia turun. Kiai Jayadi yang mengawinkan, yang dikawinin sama Abuya ya, sama anaknya Kiai Haji kan gitu ya. Masih dia lagi pidato, ada saya datang. Ahlan wassalam, sudah datang nih membalik kita Abu Hanifah. Dia baca syair Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dia turun tuh Mu'alim Zayadi. Termasuk Mu'alim Syafi'i Hadami. Kalau ada saya saudara sekalian, bahkan dulu saya kan ngaji sama Habib Alwi, bapaknya Idrus, Jamul Lahir. Mau keras dia. Mungkin dianggap saya nggak bakal ngaji sama dia. Saya mau kemana-mana baik aja, orang ngaji. Saya ngaji sama Mu'alim. Kalau sebulan kali salam mental dah. Jadi kita gimana aja, ada satu, satu. Jadi saya cium tangan bolak-balik sama beliau, dipeluk saya. Abu Hanifah anak girang, nanti ngaji mana ini? Tapi nanti nggak mau ngaji, enggak lah, mau alim dari dulu saya pengen ngaji, saya kan lihat situasinya. Karena itu orang lapangan, kalau ada apa-apa, biar ente kemari tanya. Dia pesan juga tuh baca buku Tauhidul Adillah, itu sempurna. Boleh bakal perbandingan bacaan, saya baca. Hasan Badung saya baca. Terus kalian yang mengatakan Kiai kenapa sama istri batal, sama kambing nggak batal, kan ada di situ. Orang nanya sama saya, Kiai kenapa sama istri batal, sama kambing nggak batal? Saya jawab gampang Pak Haji, kawinnya sama kambing. Marah dia sama saya. Ustaz kok begitu jawabannya? Nah, apa yang nanya? Muliaan mana istri sama kambing? Sama istri batal sama kambing nggak batal. Bukan persoalan muliaan mana. Saya bilang ini persoalannya fi madinnatis syahwat, kata Imam Syafi'i. Saya dengan ibu saya tidak batal karena saya tidak bisa menikah, tidak bisa melampiaskan hawa nafsu. Saya dengan anak tidak batal karena tidak bisa menikah dengan bibi, dengan nenek semuanya. Tapi kalau sama anak bapak-bapak atau anak di sini siapa, saya bisa batal karena saya bisa nikah, saya bisa bersenang-senang. Fi madinnatis syahwat. Kaul qadimnya Imam Syafi'i, tapi ada kaul jadidnya Imam Syafi'i. Laki dengan perempuan tidak batal, saudara sekalian. Ya enggak?
Ya itulah perbedaannya, manfaatnya ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan pendapat adalah rahmat. Sebab kalau bapak-bapak di sini waktu tawaf besok nih pakai mazhabnya Imam Syafi'i, nggak pernah selesai mengerjakan ibadah haji. Kayak di sana boleh pindah mazhab atau kita udah lempeng aja, anggap saja sudah nggak ada kesenggol gitu. Nah inilah keluasan daripada ajaran Islam. Ya, ini mari dari sekalian, apakah seseorang itu masuk ke dalam surga dengan amal ibadahnya? Berilah. Nabi pernah ditanya, ayat bulu ahadun al-jannah bi amali. Apakah seseorang masuk ke dalam surga dengan amal ibadahnya? Qala la wala anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau wahai Rasul, wala ana termasuk juga aku, illa ayyatagammadani Allah bi fadli rahmati iyyahu, kecuali orang-orang yang dikurniakan rahmat oleh Allah. Tapi nerangin hadis ini mesti diterusin, jangan kayak Habib Quraisy, Habib TV dulu ramai akhirnya katanya Nabi gak dijamin surga. Salah itu Habib Quraisy. Bukan itu saya salahin, karena Nabi yang pegang kunci surga masih dibilang gak dijamin. Jangan, ini hadis Nabi keadilan. Karena saudara, iya itu kan habaib kadang-kadang ngomong ngantur juga habaib ngomongnya. Gue mau emas, dia udah nyemplung di comberan, gue mau surga. Arel gue menyang. Gue habis mabok, habis nyabul gue muak, gak punya dosa. Siapa yang bilang? Ini kadang-kadang jadi bikin lemah kita yang begini. Al-jannatu liman ittaqa walau kana abdan habasyian, wan naru liman asaq walau kana syarifan quraisyan hasyimiyan. Hadis mutawatir. Surga disediakan buat orang yang bertakwa sekalipun dari bangsa kulit hitam. Neraka disediakan sekalian yang buat orang yang maksiat sekalipun dia dari Bani Hasyim Quraisy. Itu keadilannya Allah. Soal dispensasi nanti lain lagi. Kalau Nabi kita memang sudah rahmatan lil alamin. Saya ditanya kan sama mereka dulu masalah toleransi agama, masalah Tuhan. Satu hari aku sembah Tuhan kamu, satu hari kamu sembah Tuhan aku. Dan Tuhan kamu dari apa? Min aisyai'in yusna'u rabbuka min yakutin amin zabarjad. Hai Muhammad, dari apa Tuhan kamu? Dari batu yakut apa jamrud? Turun suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kalau yakut kuning, kalau jamrud hijau, nih jamrud namanya. Harganya mah agak tinggi, 50 juta. Tapi bukan boleh beli, dibagi. Ada aja tulisan lah. Ya saya kasih cincin tapi pakai, jangan dijual. Ya itu saya kan, alhamdulillah. Kalian jadi yakut kuning, kalau jamrud hijau. Jadi qul huwallahu ahad. Kenapa tidak qul huwallahu wahid? Kalau wahid yufidus syarif. Ada yang kedua, ada yang ketiga tuh Tuhan. Kalau qul huwallahu ahad yufidu nafyas syarif. Allah tunggal esa, tidak bisa diduakan. Itu makanya tahiyat begitu tangannya, asyhadu alla ilaha illallah. Udah lempeng gini. Ini menandakan keesaannya Allah. Ada satu urat syarat dari tubuh sampai ke jantung. Begitu illallah, di sini yang ada hanya Allah. Dan ini menandakan keesaannya Allah. Dan ini mesti putar-putar. Tahu nanti kagak. Nggak jadi batal sih. Cuman dulu nggak harus main begitu. Saya dari 4 tahun udah sembahyang saya. Mana saya umroh bulan Maret juga, yang berapa gelintir manusia aja. Yang begitu gitu. Dari sekalian nggak usah, tapi nggak jadi batal sih. Makan ganggu sebelahnya. Nggak mau kan orang jadi melirik gara-gara dia. Nggak usah lah. Kalau mau puas di kamar, kita sembahyang tahajud. Nggak apa-apa. Masih kurang puasa pakai kepelan. Kaki sembahyang yang injek-injekkan, bukan kaki yang rapat. Tanya kiai semuanya nih, yang rapat pundak bukan kaki. Kayak guru ngaji bener emang ustaz begitu. Ngaji yang sembarangan dari guru. Bukan kaki yang rapat, kaki mah kaki sejengkal. Yang rapat itu pundak. Pundak kita yang kanan ada di atas pundak yang kiri, pundak kita yang kiri di bawah pundak yang kanan. Begitu kalau setan nggak mau masuk. Terus kalian dibilang kaki rapat supaya setan nggak masuk, pintaran setan belum. Dan di sini nggak masuk, keselangkangan lo. Udah gak ada ngepas kan kalau debat maju, maka saya tantangin aja gitu pada debat saya. Kadang-kadang orang gitu masih susah sih dibilangin, tidak ngerti, bisa betul lagi. Orang gitu punya pakai tangan ditabok gitu.
Orang salat baca doa bid'ah, orang ziarah musyrik. Hari bid'ah, apa aja bid'ah, apa aja bid'ah. Disolli bid'ah. Saya pernah sembahyang di Menteng, orang pakai gas semua, LCMA titelnya, Bank Mandiri, dan di Bank Bapindo. Saya kalau baju Jumat selalu begini, baju putih kalau Jumat mah saya nggak mau ganti putih kali-kalian. Yang saya pakai usolli pada Jumat disengaja dikerasin. Oh kata ini ada imaman mustaqbil Ka'bah lainal Allahu Akbar. Baik. Selesai sholat saya dikepung. Ini pakai jas semuanya. Ustaz, jangan pulang dulu. Sebentar saya sholat sunat. Selesai, ada apa? Saya mau tanya. Kenapa Ustaz sholat tadi pakai usolli? Begitu. Emang kenapa Pak? Takut batal? Ya enggak sih. Cuma Nabi tidak melakukan itu. Bid'ah itu. Begitu. Yang begini malah Pak, ini usolli Imam Syafi'i saja mazhabnya. Yang lain tidak usolli, yang usolli Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i usolli? Supaya mulut dengan hati sama. Itu ciri orang beriman. Dia bilang, Bapak nggak pakai usolli sah. Cuman jangan mengatakan orang pakai usolli itu bid'ah, jangan. Dan usolli juga di luar sholat, yang batal di dalam sholat. Dia bilangnya Allahu Akbar usolli fardhu Jum'ati batal. Kalau usolli di luar sholat, kan permulaan sholat takbiratul ihram. Pak nggak usah usolli. Saya bilangin, Bapak nyanyi sebelum sholat, nggak batal sholatnya. Ustaz, sholat makin jauh, nggak jauh. Ini contohnya kapan masyarakat? Bapak siap jadi imam, makmum sholat berdiri, Bapak nyanyi. Dari sekalian, dia bilang gitu. Terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Allahu Akbar. Terlanjur retak, ya sudah pecah sekali. Habis bagaimana, tiada bukti kau dapat. Kau tuduh diriku bercinta lagi dengan. Terlanjur retak, ya sudah pecah sekali. Allahu Akbar. Batak orang nyanyi di luar sholat. Itu jawab dia diem aja. Jangan ribut Pak, jelek umat Islam. Mau kunut sah, mau kunut sah, mau azan 2 kali Jumat sah, mau azan sekali sah. Jangan ribut, jangan membid'ah-bid'ahkan orang. Dan saya suka marah begitu. Orang begitu mah kudu ditabok begitu ke dia. Bisa tanya lagi. Ini buat apa kita bilang dia ngerti dulu. Karena jemaah sekalian, hikmat falsafat waktu lagi tawaf. Orang kalau udah tawaf di Ka'bah, apa sih maknanya itu? Kan muter-muter doang ya. Artis bisa banget itu. Muter. Kalau sudah tawaf di Ka'bah, ya enggak? Karena orang yang tawaf itu dapat 60 rahmat. Yanzilullah ar-rahmata mi'atun wa isruna rahmatan. Situna lit-taifin wa arba'una lil musallin wa isruna lin nadirin. 60 rahmat buat orang yang tawaf. Makanya kalau haji ini nanti di Mekah jangan tawaf cuma baru selamat datang doang kan. Tawaf dari Madinah, tawaf umroh, terus tawaf lagi haji. Bisa nggak tawaf jangan. Kalian masih muda-muda daripada pergi haji. Ya sekali-sekali habis subuh tawaf. Karena masih adem tuh. Karena orang tawaf itu diberi 60 rahmat. Habis tawaf sholat 40 rahmat. Mau pulang ke penginapan, ke hotel, pandang Ka'bah. Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Wa zid man syarra panjang. Minta kita dimuliakan oleh Allah. Bagaimana Ka'bah itu kan mulia Ka'bah. Jutaan manusia yang datang ke sana. Nah, kita nanti dia seperti Ka'bah mulia gitu. Jangan lupa itu doanya, pendek-pendek dia paling masuk tanah haram. Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharim lahmi wa dami basyir. Nah, jadi tawaf hikmat falsafatnya, kalau sudah haji nanti pulang ke Indonesia, ya terus selesai tawaf, jaga Rabbul Ka'bah, jaga kesucian Ka'bah. Fal ya'budu rabbah dal bait. Itu maka sembahlah oleh kamu pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Ya, panjang lagi kan dari kalian bisa aja. Ya, bisa mudah-mudahan ada yang undang lagi terusin. Apa-apa mendadak boleh-boleh aja. Lagi saya bisa, saya datang berarti baru saat ini kan baru cuma kawal. Belum lagi ntar sa'i apa hikmat falsafatnya. Ya enggak? Tahalul, jangan cuma gunting rambut doangan. Selesai udah. Kamu jangan angge dan punya kaki. Harus ngerti. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Labbaika umratan, labbaika hajjan. Artinya apa? Ya enggak? Aku berihram umrah, aku berihram haji, aku haramkan diriku. Begitu. Ini kalau pakai wangi-wangian sebelum niat ihram. Gak boleh lagi gunting rambut, gak boleh nebang pohon, buru binatang, apalagi bersentuhan dengan syahwat. Jangan. Entar sudah selesai tahallul, aku halalkan diriku. Oh. Bebas dah. Mau buru binatang boleh, mau makan cabang boleh, pakai wangi-wangian boleh, menyampur sama bini juga udah Nah di situ lempengannya banyak nanya, mana tuh kiai? Kamar 12 orang. Yang kecil itu ustadnya pada lama bisa ustad. Man sekarang diajarin aja kita. Jadi kalau kita kepengen, rugi juga bini dibawa-bawa kagak dipakai 40 hari. Wah, makan kambing. Ini kalau jamaah haji nih beli nasi mandi. Mana saya umroh bulan Maret kemarin tuh sama anak saya, tempat adik saya bawa. Makan ada apa makan tuh? Ketelnya, toge lagi, tempe lagi ya kan? Masuk India bilangin, makan tuh nasi mandi. Mau dibuat apa kita buat duit? Mau pulang tinggal ada 75 juta lah, habisin tuh kita sana bulangin. Beliin emas bakal bini, adik semua sebeli semua sudah ada 5 gram, 10 gram. Yang di sorban 2 tuh. Dan suruh bilangin sama panitia, di sorban ini di Zamzam Tower. Ada sholat, tempat wudhu, masuk di dalam, belok kanan sampai. Habis ini 200 real. Kalau luar gerak 800.000, 200 real. Lagi yang merah satu lagi 300 real, saya tawar 250, sejuta. Keren. Yang sorban segitiga mulai buru-buru. Kan yang keren. Buat haji, duit makan apaan sih besok? Cuma saya belajarin, ada di Zamzam Tower. Ya enggak? Dari di atas lantai 2, lantai 3 itu Kashmiri orang India. Semua made in India. Pulang bercakap, beli gamis, dafah. Beli gamis ada Haromain. Ya pulang kan dari Halim, ganti baju cimuka aja kalau mandi lampu cimuka. Minyak wangi taruh di kecil semua itu. Beli minyak wangi dah. Kalau minyak wangi taruh tangan mau kita pada pelukan sama kita. Kalau kantongin permen biar harum mulut kita. Begitu Pak. Tidur sama bini makan kopi kedua sejam nggak habis. Terus makan jengkol di rumah bini. Saya 30 tahun rumah tangga lebih 30 tahun nggak pernah habis namanya permen minyak wangi kamu. Ini saya buat terus minyak wangi. Namanya ustad kan orang pada salaman pada apa. Ya enggak. Seperti itu. Jadi mari kalau di kamar 12 orang gampang. Terakhir, yang 8 orang ada 12 orang 10 orang. Ya enggak, lu udah selesai haji, sekarang banyak ibadah sono ke haram. Sono berangkat semuanya. Roh, maju lain. Lu berdua tinggal sini, gua udah perlu lu. Itu. Itu Pak. Orang tak percaya sama ustaz. 10 berangkat, berdua. Lu pegang maju situ. Dari itu pulang saya tanya, gimana? Beres kiai? Apa dulu bayar di hotel? Ya ini saja lah, mudah-mudahan kita panjang umur ya. Ya, belum ngaji sama kiai lain. Saya juga ngajar sih. Saya ngajar Fathul Qorib, saya ngajar Al-Azkar, saya ngajar Nasoi, Risalatul Mu'awan. Apa yang saya bisa? Nah, saya kebetulan di kantor tamat, alhamdulillah kalian. Saya berteman dulu sama Ubaidillah Khair. Dia bilang cucunya Kiai Nur Ali, tapi bukan cucu langsung, cucu samping. Cuman gue pidato di sini 20 tahun gak pernah ketemu dia. Ya. Akrab betul, cuma kenapa dia nggak suka seperti ini? Ya, mudah-mudahan kirim salam, kapan bisa ketemu. Gak ada marah, gak ada, saya gak punya musuh. Gak ada. Jadi saya semuanya baik sama orang. Cuman lu jangan brengsek sama gua, lu brengsek, matiin belum dari dia. Ya, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nanti doa dibacakan seperti yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.